Kolaborasi Sesi 2 Modul 2.1 Pembelajaran Berdiferensiasi. Perkenalkan, kami kelompok berdua dengan anggota sebagai berikut. Yang pertama, Pak Albarul Himam dari SD Negeri 1 Timbang. Kedua, Ibu Untriyati dari SD Negeri 3 Losari. Ketiga, Ibu Titis Kartika Dewi dari SD Negeri 2 Pandansari. Sebelumnya, kita telah mempelajari tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pengertian pembelajaran diferensiasi. Menurut Tomlinson, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Karakteristik pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Bisa dilakukan melalui wawancara, observasi, atau survei menggunakan angket, dan lain-lain. Kedua, guru mampu menanggapi atau memberikan respon atas kebutuhan belajar siswa. Ketiga, dibangun dalam komunitas belajar. Keempat, adanya scaffolding atau pemberian bantuan kepada peserta didik selama tahap awal pembelajaran dan mengurangi bantuan tersebut ketika ia mampu mengerjakan sendiri. Ada 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten. Materi yang kita gunakan hendaklah menyesuaikan dengan kebutuhan belajar murid dengan gaya belajar yang berbeda-beda. Kedua, diferensiasi proses. Diferensiasi proses ini mengacu bagaimana murid memahami atau memaknai informasi atau materi yang dipelajari. Ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi produk di sini adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan oleh murid kepada guru. Produk ini mencerminkan pemahaman murid serta berhubungan dengan tujuan pembelajaran. Menganalisis video pembelajaran berdiferensiasi jenjang SD. Hasil diskusi kelompok 2 untuk pertanyaan pertama. Dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar murid? Jawabannya, Pak Kasim sudah memenuhi kebutuhan belajar murid. Terlihat dari Pak Kasim menyediakan sumber belajar yang berbeda dan bervariasi. Kebutuhan belajar murid telah dipenuhi oleh guru tersebut. Sudah memenuhi gaya belajar murid yang berbeda, dilihat dari sumber belajar yang Pak Kasim sediakan. Kesiapan belajar murid juga sudah terpenuhi dari kegiatan yang dilakukan oleh Pak Kasim. Dengan melihat data murid sebelumnya, kemudian memberikan teks bacaan sesuai dengan tingkat kemampuan membaca murid. Ketiga, Pak Kasim melihat tujuan atau target pembelajaran. Keempat, membentuk kelompok sesuai dengan tingkatan kemampuan membaca murid. Kelima, menyiapkan teks bacaan sesuai tingkat kemampuan murid. Minat belajar murid juga sudah terpenuhi oleh Pak Kasim dalam melakukan pembelajaran diferensiasi. Dengan cara yang pertama, menyediakan sumber belajar yang bervariasi. Kedua, melakukan pengamatan terhadap murid dengan mendekati kelompok, mengamati setiap pertanyaan dan jawaban dari murid sehingga dapat dijadikan tolak ukur untuk memberikan bantuan kepada murid. Pertanyaan kedua, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Jawabannya, strategi yang sudah dilakukan adalah diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, dan ketiga diferensiasi produk. Strategi diferensiasi konten ini terlihat dari sumber belajar yang bervariasi, penyediaan teks bacaan yang sesuai dengan tingkat kemampuan membaca murid.
Kedua, strategi yang digunakan adalah strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian materi atau konten ini. Sudah membantu dalam memenuhi kebutuhan gaya belajar pada murid yang berbeda-beda. Ketiga, mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan membaca anak. Teks bacaan yang diberikan juga sesuai dengan tingkat kemampuan membaca murid. Kedua, diferensiasi proses. Membagi kelompok dengan tingkatan kemampuan membaca murid. Kemudian, mendatangi kelompok dengan mengajukan pertanyaan untuk mengetahui pemahaman murid, mengetahui tingkat kesulitan murid, dan memberikan bantuan kepada murid yang membutuhkan bantuan atau perlu diberikan tantangan lebih. Pak Kasim juga membuat catatan-catatan proses pembelajaran setiap jawaban murid, pertanyaan murid. Pak Kasim mencatat dan memperhatikan. Informasi ini digunakan Pak Kasim untuk menyesuaikan tingkat bantuan kepada murid. Selanjutnya, strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh murid dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami konten. Ketiga, diferensiasi produk. Pak Kasim memberikan kesempatan kepada murid untuk membuat model yang menunjukkan sistem pencernaan manusia secara mandiri. Murid bebas berekspresi, membuat model sesuai minat dan tingkat pemahaman murid. Ada yang menggunakan tabel, gambar, teks penjelas, dan lain-lain. Pertanyaan ketiga, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Jawabannya, Pak Kasim melakukan penilaian berjenjang, penilaian formatif dan sumatif, kemudian penilaian proses, penilaian sikap, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan penilaian produk. Pak Kasim melakukan penilaian proses dari dalam proses pembelajaran, melakukan pemantauan selama proses pembelajaran, mendatangi setiap kelompok dan mengajukan pertanyaan untuk mengetahui tingkat pemahaman serta mengetahui tingkat kesulitan yang dialami oleh murid. Pak Kasim melakukan penilaian berjenjang dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, untuk murid yang kemampuan kurang, ia menugaskan mereka untuk menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur sederhana yang dilengkapi penjelasan singkat dengan menggunakan kosakata sederhana sesuai dengan telaah mereka pelajari dan bahkan telah di-display di kelas. Kedua, untuk murid-murid yang kemampuannya sedang, ia meminta mereka membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Kemudian, untuk murid-murid yang kemampuan tinggi, ia meminta mereka membuat sebuah cerita kreatif dari perspektif seorang makan yang menarasikan alur pencernaan. Melalui tugas ini, penyusunan kalimat dan pemilihan kosakata yang digunakan tentunya sudah lebih sulit. Pak Kasim melakukan penilaian pengetahuan dengan memperhatikan setiap jawaban maupun pertanyaan dari murid untuk menyesuaikan tingkat bantuan. Pak Kasim melakukan penilaian sikap terhadap murid dari hasil pengamatan selama proses pembelajaran berlangsung. Terlihat dari Pak Kasim berkeliling untuk melihat pekerjaan mandiri murid, untuk melihat sejauh mana tingkat pemahaman murid. Pak Kasim melakukan penilaian produk, terlihat dari Pak Kasim memberikan kesempatan murid membuat model pencernaan manusia sesuai minat atau gaya murid dan melakukan penilaian hasil produk yang dibuat oleh murid. Melakukan refleksi bersama murid yang digunakan untuk mengapresiasi murid, untuk mengetahui serta menilai sejauh mana tingkat pemahaman murid tentang topik yang sedang dipelajari, serta mengetahui perasaan mereka selama proses pembelajaran, dan menjadikan perbaikan untuk proses berikutnya. Demikian presentasi kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf banyak kekurangan dan mohon saran untuk masukan perbaikan kegiatan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.